Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, yakni rawahu al-Bukhari, inna ahabas siyami ilallahi siyamu Dawud wa haba salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa rawahul Baihaqi idza tazawwajal abdu faqad kamala nisfuddin falyattaqillaha fi nisfil baqi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Kepada seluruh peserta ya pada diskusi siang hari ini saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya, dan khususnya saya ucapkan terima kasih kepada pembicara pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Hasan Bisri MPD ya. Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Baik, hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan metode penelitian ya terkait dengan disiplin ya pendidikan agama Islam ya, walaupun secara umum juga tidak juga menutup untuk disiplin ilmu syariah, hukum keluarga Islam, ekonomi dan bisnis syariah, karena nanti akan lebih banyak kepada kuantitatifnya. Nah, terkait dengan kuantitatif, kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-94, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jumlah mereka dengan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Quran surat Maryam ayat ke-94. Keywordnya adalah tentang adanya jumlah dan juga hitungan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat ke-147, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Ya, keywordnya adalah mi'ati alfin au yazidun. Ya, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya berbicara tentang numbers as a character of quantitative design or quantitative approach. Ya, demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya riwayat Bukhari, inna ahabas yami ilallahi siyamu Dawud ya. Sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud ya. Dan juga wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud, dan juga salat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala itu adalah salatnya Nabi Daud. Kenapa? Ya, beliau mengatakan ya kana yanamu nisful lail ya. Bahwasanya beliau itu tidur nisful lail di pertigaan atau di pertengahan malam, kemudian wayakumu sulusahu, kemudian bangun pada sepertiga malam, kemudian terakhir beliau tidur lagi dan pada wayanamu sudusahu, dan tidur lagi pada seperenam malam terakhir ya. Dan beliau yasumu yauman wa yuftiru yauman ya, saum sehari dan buka sehari ya. Keywordnya di sini adalah ada kata-kata nisful lail
ya kemudian sulusahu, kemudian sudusahu. Ya ada 1/2, ada 1/3 dan juga 1/6. Demikian juga hadis riwayat Al-Baihaqi, idza tazawwajal abdu, apabila seseorang itu menikah, maka faqad kammala nisfuddin, maka telah sempurna 1/2 dari agamanya. Ya, kemudian wal yattaqi fal yattaqillaha fin nisfi al baqi, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah 1/2 yang lainnya. Jadi ada kata 1/2 itu adalah menikah, 1/2-nya lagi itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam ayatisasi atau cocokologi, tetapi menurut saya tidak, karena ini adalah bagian bagaimana juga kuantitatif dan numbers itu juga diadopsi dalam Islam. Bahkan ada sebuah buku yang membahas tentang bagaimana ya the amazing or the secrets of numbers in the Holy Quran. Nah, pada kesempatan siang hari ini sangat luar biasa karena kita kehadiran seorang pembicara, seorang speaker yang sudah expert dan juga sangat senior di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Hasan Bisri MPD. Ya, sebelum masuk ke beliau, saya akan bacakan dulu CV beliau ya supaya tak kenal makanya katanya itu apa ta'aruf gitu ya. Nah, beliau bernama lengkap ya Dr. Hasan Bisri MPD ya, kemudian jabatan fungsional lektor 3D, kemudian lahir di Cirebon 10 Februari ya. Kemudian saat ini sebagai dosen di Universitas Juanda Bogor dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stik Sirajul Falah Bogor. Expert beliau nih, beliau menulis di sini pengukuran dan evaluasi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah metodologi penelitian pendidikan dan juga statistik pendidikan. Riwayat pendidikan beliau mulai dari S1 di IKIP Jakarta, ya kemudian juga S2-nya juga di IKIP Jakarta atau UNJ, dan terakhir beliau sekarang sudah selesai di juga Universitas Negeri Jakarta di penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi sangat-sangat linear sekali ya. Riwayat pekerjaan profesional sangat senior dari mulai 2011 sampai sekarang gitu ya. Jadi saya masih kecil dulu nih sudah menulis, sudah meneliti, sudah menjabat ya. Penelitiannya, pengalaman penelitian ini sangat banyak sekali di berbagai jurnal nasional dan internasional. Yang internasional diantaranya adalah Network Education Watch Indonesia sebagai anggota dan tim peneliti, kemudian Save the Children Indonesia di LP3IS ya, ini juga anggota dan tim peneliti ya, cukup banyak sekali. Wah ini kalau saya bacakan habis publikasinya, wah ini ternyata beliau lebih banyak memang di tentang ya pendidikan ya, ilmu pendidikan, mulai dari tentang penilaian otentik, teknik non tes di sekolah dasar, kemudian juga pengukuran lingkungan, kemudian juga pendidikan bagi anak di wilayah eksolokalisasi, ya kemudian pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum ABH gitu ya. Pemakalah dan seminar ini sangat banyak sekali, jadi nggak bisa saya bacakan lagi, waktunya habis juga ya. Nah, luar biasa sekali pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya bisa mendapatkan istifadah ilmu terkait dengan metode penelitian specifically in Islamic education. Kepada beliau, Bapak Dr. Hasan Bisri MPD, kami persilahkan. Mangga, tafadhol. Baik, terima kasih Pak Dr. Misto atas waktunya. Saya akan gunakan eh, pertemuan ini dengan bahasa yang sudah disampaikan pada saya terkait dengan metode penelitian PAI. Izin share. Ya, saya gunakan eh, judulnya tidak metode ya, tetapi metodologi penelitian PAI. Ini yang nanti perlu apa namanya eksplorasi ya terkait dengan terminologi, metodologi dan metode. Karena saya belajarnya di prodi penelitian, sehingga ini biasanya menjadi diskursus sendiri ya mengenai metodologi dan metode. Kalau secara praktis memang penggunaan kata metode itu lebih operasional. Tetapi secara filosofis kita harus memahami terminologi dari metode itu sendiri.
Jadi saya gunakan metodologi penelitian PAI. Apa yang sudah disampaikan di awal ya terkait dengan eh, apa forum ini memang atau kegiatan ini sangat penting untuk bisa mengupgrade ya. Karena rata-rata kan sudah pernah lulus dari program sarjana tentunya sudah punya pengalaman baik yang di prodi PAI maupun di non PAI ya. Kalau yang saya mengajar itu kan di kelas kelas daring ya, itu ada yang dari humaniora ya, atau budaya ya. Bisa antropologi, bisa sosiologi, ada yang juga dari syariah, ya. Ada yang dari ekonomi. Itu tentunya memiliki eh, apa namanya spektrum yang berbeda di dalam menggunakan apa namanya skill riset. Kita coba untuk eh, menyamakan frekuensi ya, karena sudah masuk di prodi PAI maka tentunya frekuensinya terkait dengan penelitian di apa nomenklaturnya terkait dengan prodi pendidikan agama Islam, terutama pada tingkat pasca sarjana. Kalaupun ada yang di apa namanya di program sarjana ya, ini juga tentunya apa menambah ya, menambah pertemuan-pertemuan di perkuliahan terkait dengan metode penelitian PAI di tingkat sarjana. Jadi saya menggunakan dua istilah atau dua terminologi yang berbeda ya antara metodologi dan metode. Ini saya gunakan ya. Jadi kalau dilihat dari ruang lingkupnya atau cakupan dari terminologi ini berbeda. Seringkali karena perbedaan referensi ya. Kalau di apa namanya kelompok saya yang di UNJ itu memang diarahkan kepada referensi yang awal. Artinya referensi yang memang digunakan secara internasional. Itu yang penting itu. Sehingga nanti ketika kita menggunakan terminologi itu dapat dipahami secara luas oleh dunia atau komunitas internasional. Jadi metode itu kalau kita merujuk kepada Creswell itu terkait dengan cara bagaimana kita mengumpulkan ya, mengumpulkan data, kemudian mengolah tentunya atau menganalisis dan menginterpretasikan. Baik itu pada metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif maupun penelitian campuran. Itu tiga, tiga kegiatan aktivitas di dalam riset itu kan kita mengumpulkan keterangan, mengumpulkan informasi yang tentunya di dalam metode kuantitatif dan kualitatif maupun campuran berbeda secara teknisnya gitu. Atau juga di dalam mengolah dan menganalisis itu memiliki juga perbedaan baik kuantitatif maupun di dalam metode kualitatif dan campuran di dalam menganalisis. Sehingga ketika bicara metode lebih operasional. Sementara kalau kita bicara metodologi, sebetulnya ini merupakan awal di dalam memahami apa namanya bidang riset ya. Ini yang seringkali luput ya. Karena memang kalau di prodi-prodi yang lain itu kan hanya sebagai satu mata kuliah. Kalau saya kan belajar tentang metode riset, eksperimen, evaluasi, kualitatif sendiri, kemudian juga kuantitatif, evaluasi program, pengukuran, sehingga itu cakupannya lebih luas. Karena itu saya coba untuk bisa berbagi ya di dalam kesempatan ini bahwa metodologi itu juga mencakup yang utama adalah paradigma. Kalau bahasa yang lebih umum itu kan pandangan dunia. Orang Muslim tahu pandangan dunianya. Sebagai seorang Muslim dia menggunakan pandangan dunia tauhid kan gitu. Atau premis-premis yang bersifat filosofis. Kalau dalam pengertian yang lain premis-premis bersifat filosofis. Itu yang menjadi nanti sudut pandang. Tadi ada paradigma, ada sudut pandang. Jadi seringkali dicampur aduk di dalam memahami dua terminologi ini. Jadi paradigma ini menjadi sangat krusial ya di dalam
memahami riset karena nanti akan berdampak kepada eh, pendekatan atau sudut pandang atau juga nanti berimpact kepada metodenya. Jadi worldview itu nanti akan menjadi bahasan pertama ya di dalam memahami sebuah riset. Ini yang jarang ya, jarang kita dapatkan hanya selintas. Padahal itu cara apa namanya pandangan dunia itu menjadi penting ketika memahami sebuah realita. Dan bagaimana kita memahami atau bagaimana kita mengkaji sebuah ilmu pengetahuan. Kalau dalam filsafat itu kan kita mengenal misalnya ada ontologi, ada epistemologi kan begitu, ada aksiologi. Itu sebetulnya menjadi dimensi ya, dimensi dari uh, apa namanya paradigma. Itu digunakan di dalam bukunya Denjim ya dan sama Lincoln. Jadi dia menggunakan istilah tiga dimensi dari paradigma itu ontologinya, kemudian epistemologi dan metodologi. Tapi di threshold itu dia menggunakan misalnya empat, ditambah aksiologi. Nah ini hal-hal yang tentunya ada perbedaan di dalam memahami sebuah terminologi. Tapi prinsipnya yang penting adalah bahwa di dalam memahami riset, pertama kali kita harus memiliki paradigma apa yang kita pakai di dalam apa namanya memahami sebuah fenomena atau sebuah realitas. Karena fenomena penelitian kan bisa saja ada di masyarakat, ada di lingkungan pendidikan. Kalau dunia pendidikan kan ada di sekolah atau lembaga pendidikan apa pesantren ya, atau juga bisa saja pendidikan di lingkungan keluarga atau masyarakat. Ini yang apa namanya pertama yang harus kita pahami terkait dengan istilah metodologi dan metode. Jadi paradigma itu kalau di apa namanya di istilah lainnya worldview, bahasa Inggris kan worldview, asumsi-asumsi filosofis. Jadi bagaimana memahami apa sih realitas? Itu nanti akan berbeda di dalam paradigma yang kita gunakan. Ya, apakah menggunakan misalnya yang cukup tua ya. Nanti kalau kuantitatif kan penelitian yang paradigmanya itu kan terkait dengan positivism. Itu sangat tua sekali yang merupakan kalau kita belajar metodologi nanti akan ada misalnya gerakan revolusi metodologis ya dari apa dari positivism kepada post positivism itu ada revolusi metodologis dari misalnya positivisme ke interpretatif itu merupakan revolusi metodologis bahkan sampai kepada pragmatisme itu juga merupakan revolusi apa yang bersifat metodologis. Jadi penting sekali memahami apa yang akan kita pakai di dalam memahami sebuah realitas dan bagaimana kita melakukan sebuah riset itu berdasarkan paradigmanya. Jadi serangkaian keyakinan dasar ya yang memandu sebuah tindakan. Jadi kalau kita ingin melakukan riset, ya berarti apa panduannya gitu. Keyakinan apa yang menjadi dasar bagi seorang periset itu dasarkan kepada para paradigma. Itu pertama yang apa namanya harus kita. Nah, ini kalau saya gunakan digunakan Lincoln ya. Lincoln itu dia membedakan tiga dimensi. Kalau Creswell menggunakan empat. Nanti di bagian bawah saya ada ya. Jadi kalau yang pertama itu secara filosofi umum ya ini pemahaman ontologi, epistemologi. Kalau di dalam filsafat ilmu itu kan ada aksiologi. Tapi kalau dalam konteks riset dia menggunakan di level itu menggunakan metodologi. Jadi ontologi itu kan hakikat realitasnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam pandangan paradigma positivisme itu apa? Kayak tentang realitas. Misalnya realitas itu kan dapat dipelajari, memiliki hukum-hukum yang sifatnya tetap. Itu dalam pandangan positivisme itu. Jadi kebenaran dapat dicapai dengan misalnya pemahaman realitas. Tapi nanti ada gerakan yang apa namanya mengkritik ya apa yang disebut dengan post positivism. Itu dia mengkritik terkait dengan ada gium berkaitan dengan kebenaran yang apa namanya yang bersifat tetap dalam konteks positivism. Kebenaran itu nanti bersifat apa namanya sifatnya sementara karena nanti kan muncul lagi misalnya temuan-temuan penelitian baru yang
mengoreksi dan apa namanya menambah dari fenomena yang diteliti. Itu nanti dalam konteks ontologi. Jadi nanti ada pemahaman dari positivisme, kemudian pemahaman dari konstruktivisme atau teori kritis ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan prosedur epistemologi ya, prosedur bagaimana mengetahui dunia. Ini biasanya adalah berkaitan dengan teori pengetahuan. Sedangkan metodologi itu lebih bersifat operasional, cara memperolehnya. Jadi teknik-teknik yang dipakai, yang digunakan di dalam penemuan pengetahuan. Kalau dalam konteks apa namanya metode ilmiah itu kan berdasarkan misalnya prosedur ilmiah yang disebut dengan metode metode ilmiah. Ini tiga dimensi ya, yang dikenalkan di uh, Denjim dan Lincoln terkait dengan paradigma. Jadi nanti akan berbeda paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, paradigma teori kritis ya di dalam memahami realitas. Termasuk nanti bagaimana apa namanya dalam konteks yang lain ya. Nah ini kalau saya coba untuk membuat rentang ya perjalanan dari revolusi paradigma. Memang positivisme itu merupakan paradigma yang tertua. Abad ke-16 itu kan terkait dengan penyelidikan-penyelidikan ya, terutama ketika muncul misalnya apa gerakan eh, di abad pertengahan ya, ketika misalnya gereja itu kan sangat dominan di dalam memberikan doktrin-doktrin kepada apa namanya umat. Contoh misalnya Galileo itu kan melakukan observasi heliocentris, apa nanti ada muncul geosentris dan heliocentris. Itu terkait dengan apa namanya gerakan eh, riset ya di dalam menolak misalnya ajaran gereja. Jadi abad 16 sampai abad 19 itu positivisme atau juga positivisme itu sangat sangat dominan. Nah, baru ketika muncul apa revolusi dalam pengertian revolusi metodologis ya, bahwa di dalam terutama ilmu-ilmu sosial itu tidak bisa selamanya diukur melalui pengukuran yang sifatnya numerik ya, atau juga yang disebut dengan misalnya kuantifikasi. Maka gerakan-gerakan pemahaman terhadap konteks ya, natural, ya, maka muncullah gerakan interpretatif konstruktivisme naturalis. Bagaimana bisa memahami sebuah peristiwa di dalam konteks ya, atau juga peristiwa yang perlu memahami latar belakang dari situasi budaya dan sebagainya. Kemudian juga muncul apa namanya metodologis yang eh, bersifat transformatif. Ini biasanya berkaitan kritik-kritik sosial ya, bagaimana agar ada perubahan di dalam masyarakat. Ini juga dilakukan terkait dengan metodologi. Nanti ada misalnya kalau eh, biasa melakukan action research akan muncul beberapa model-model action research. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan revolusi metodologis yang bersifat pragmatis. Ini yang dikenal dengan kalau di PAI itu kan ada misalnya penelitian tindakan kelas. Ini lebih operasional lagi ya. Kalau pada transformatif bersifat partisipatory, ya pragmatis itu bersifat kolaboratif. Walaupun partisipatif ada aspek kolaboratifnya, tetapi memang pragmatis itu konteksnya adalah pemecahan masalah di masyarakat. Ini beberapa apa namanya paradigma yang saya coba rangkum dari dua buku ya, yaitu Denjim dan Creswell. Jadi kalau Creswell itu kan membuat tadi empat ya paradigma, kemudian Lincoln itu membuat empat tetapi berbeda. Nanti kita ini kan saya abaikan dulu ya karena nanti akan lebih operasional berkaitan dengan metode. Nah ini Denjim Lincoln ya perbandingannya. Jadi kalau di dalam Denjim itu ada paradigma positivism ya. Kalau Creswell langsung menggunakan post ya, post positivism. Karena memang positivisme itu sangat-sangat luas sekali ya di dalam konteks pemahaman apa namanya realitas, kemudian juga post positivisme, teoritis ya, terutama berkaitan dengan masalah-masalah sosial politik di masyarakat, biasanya terkait dengan hermeneutika ya, kemudian konstruktivisme. Nah, kalau di dalam threshold itu muncul positivisme, konstruktivisme, dan transformasi pragmatisme. Dua, dua paradigma terakhir itu biasanya memang akan muncul apa yang disebut dengan eh,
satu metode yang bisa menggunakan misalnya campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Itu secara praktek nanti ya. Nah, ini beberapa hal ya yang berkaitan dengan perbedaan berdasarkan ontologinya, epistemologinya, metodologi. Nanti bisa dibaca di buku di buku Denjim ya. Lebih kalau di kelas saya sudah saya bagi itu bukunya ya. Kalau Denjim saya kira belum. Tetapi yang Creswell kalau tidak salah sudah ada. Di ontologi positivisme itu realisme ya. Yang saya sebutkan bahwa realitas itu bisa dipahami. Dunia ini kan atau misalnya peristiwa-peristiwa alam itu kan memiliki hukum-hukum yang sifatnya tetap. Contoh misalnya siklus air ya, itu bisa bisa dipahami dari awal sampai akhir. Atau misalnya peristiwa dalam konteks psikologi manusia, itu juga memiliki siklus yang tetap. Orang yang marah itu berbeda dengan orang yang sedih. Tanda-tandanya berbeda, indikatornya berbeda. Nah, itu dalam konteks hukum alam. Maka kalau di dalam positivisme, maka ketika kita memahami apa namanya realitas itu berkaitan dengan apa hal-hal yang bersifat tetap di dalam hukum alam. Kemudian ini yang penting adalah bagaimana kita memahami objek yang diteliti bersifat dualis. Artinya apa? Objek yang diteliti itu terpisah, berjarak dengan peneliti, berjarak gitu. Jadi kita kalau saya sering kali apa namanya mengumpamakan orang mancing itu kan adanya di daratan, sementara ikan itu adanya di air gitu. Jadi kita sebagai peneliti itu berjarak dengan apa namanya yang diteliti. Kalau ikan itu yang kita teliti, itu maka kita mengandalkan sebuah instrumen untuk bisa mengambil informasi atau data. Ada jarak untuk menjaga objektivitas. Nah, berbeda dengan misalnya teori kritis ya. Teori kritis itu yang terkait dengan transaksional itu berarti harus ada apa namanya komunikasi ya, antara peneliti dengan yang subjek yang diteliti. Kalau post-positivisme masih masih berhimpitan dengan positivism. Jadi teori kritis kemudian konstruktivisme itu menjadi cikal bakal riset kualitatif. Jadi positivism itu menjadi paradigma riset kuantitatif. Metodologinya lihat eksperimen. Eksperimen itu menjadi cara yang efektif untuk bisa menemukan sebuah kebenaran kalau dulu. Contoh misalnya yang kalau kita kembali kepada Galileo ya, itu kan bagaimana dia melakukan misalnya observasi apa namanya eh, di luar angkasa ya, menggunakan misalnya teleskop. Kemudian dia melakukan perhitungan-perhitungan. Jadi kalau dia apa namanya tidak sekedar observasi, tapi melakukan sebuah eksperimen terkait dengan pengamatan. Gitu. Ini yang penting di dalam metodologinya. Sementara kalau di dalam teori kritis misalnya tadi yang disebut dengan dialogis ya, atau misalnya hermeneutis. Hermeneutis itu kan sebetulnya kalau bahasa apa namanya memahami Al-Qur'an itu kan tidak tekstual ya, tapi konseptual. Al-Qur'an itu kalau bahasa orang eh, non-Islam itu kan dia menggunakan teks-teks dan konteks gitu. Jadi Injil itu harus dipahami bukan sekedar teksnya, tapi juga konteks dia, maka muncullah dia kenapa. Nah, walaupun itu sebetulnya digunakan untuk apa namanya memahami Injil ya, tapi kemudian dipahami eh, hermeneutika itu dipahami juga di dalam memahami tafsir-tafsir Al-Qur'an. Itu yang barangkali mungkin orang Islam itu terutama yang belajar di Universitas Islam terkadang terkaget-kaget ya menggunakan penafsiran Al-Quran dengan apa namanya hermeneutik ya. Itu hal yang apa namanya muncul di dalam konstruktivisme. Jadi teori kritis kalau dalam dalam Denjim dan konstruktivisme itu merupakan apa paradigma yang digunakan dalam penelitian apa namanya kualitatif. Gitu. Sementara positivisme ya atau post positivisme yang dipakai dalam penelitian
kuantitatif. Nah, ini yang biasa tidak digunakan ya cara pandang ini, gitu. Kemudian ini kalau menggunakan threshold. Threshold itu dia juga membedakan empat. Ada positivism, interpretatif, transformatif, pragmatism. Saya kalau mengajar action research itu dua dua paradigma terakhir itu ya itu menjadi dasar riset-riset action ya riset tindakan. Jadi bagaimana melakukan kalau misalnya mahasiswa itu melakukan KKM misalnya kuliah kerja kerja kuliah kerja nyata atau mahasiswa ya kuliah kerja mahasiswa itu sebetulnya pemberdayaan riset yang menggunakan transformatif itu tujuannya memberdayakan masyarakat meningkatkan partisipatori gitu. Nah itu biasanya dipakai di dalam riset-riset yang berorientasi kepada pemberdayaan ya atau perubahan atau juga misalnya untuk pemecahan masalah gitu. Pragmatisme itu untuk memecahkan masalah. Jadi kalau di Creswell itu sudah muncul ya apa yang disebut dengan paradigma untuk penelitian kuantitatif itu adalah post positivism ya verifikasi teori tujuannya ya. Kemudian metodenya pengamatan dan pengukuran ya. Jadi kalau metode di sini adalah teknik pengambilan datanya ya. Teknik pengambilan datanya. Kalau interpretatif itu menjadi dasar riset atau paradigma kualitatif. Metodenya konstruksi sosial dan historis. Ini yang penting adalah bagaimana seorang peneliti kualitatif itu adalah memahami, menginterpretasikan peristiwa sosial, gitu. Kemudian membangun pemahaman dan pengetahuan yang terkait dengan fenomena fenomena yang terjadi. Jadi kalau transformatif di antaranya adalah melakukan kolaborasi. Ya. Bagaimana partisipasi itu melibatkan ya subjek yang diteliti atau juga kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Sementara dalam pragmatisme ya ini lebih bersifat pluralistik ya. Jadi pemecahan masalah itu melibatkan banyak stakeholder. Kalau di sekolah atau di kelas kan ada siswa, misalnya ada guru-guru yang lain, ada kepala sekolah atau mungkin ada juga orang orang tua yang terlibat. Nah, ini kalau kita membedakan dimensi paradigma positivisme ya menurut Cashwell. Jadi bisa menggunakan dasar filosofisnya determinism ya. Kalau determinisme itu sebetulnya eh, kita memahami fenomena itu kan sebab akibat ya. Ada faktor yang menyebabkan, ada faktor yang disebabkan. Jadi kalau misalnya di sekolah apa namanya di kelas ya, yang menyebabkan misalnya penggunaan media pembelajaran yang menimbulkan perubahan belajar misalnya penggunaan model belajar, yang menimbulkan perubahan belajar misalnya penggunaan media, yang menimbulkan perubahan belajar misalnya komunikasi guru. Itu adalah variabel-variabel penyebab. Variabel-variabel akibatnya bisa saja misalnya hasil belajarnya, bisa saja misalnya kedisiplinan. Jadi konteksnya dalam determinisme itu ada faktor yang menimbulkan akibat dan ada yang diakibatkan. Maka seringkali hubungannya adalah hubungan kausal sebab akibat. Jadi kalau kita ingin memahami dua dua variabel ya yang melekat pada siswa ya apakah hasil belajar maka kita berkaitan dengan variabel apa yang lain. Itu yang apa berkaitan dasar dasar filosofis. Kemudian reduksionis, memang di dalam pemahaman apa namanya paradigma positivisme itu kan sebetulnya subjek itu bisa kita persempit, ya. Artinya bisa kita pilah-pilah. Jadi kalau kita memahami siswa itu tidak secara utuh. Siswa itu punya variabel-variabel yang bisa kita persempit. Apa misalnya kalau motivasi belajar, kemudian minat belajar, kepribadian itu seluruhnya ada bagian dari variabel yang melekat pada siswa. Sehingga ketika kita memahami siswa, pada variabel apa yang akan kita teliti? Itu yang sifat dari reduksionisme itu. Tipe apa namanya pengetahuan itu didasarkan kepada reduksi reduksi dari subjek yang kita teliti. Karena itu sebagian saja. Nah, itu apa berkaitan dengan epistemologi baik
untuk apa positif, kemudian juga untuk interpretatif, misalnya makna yang beragam ya. Ini penting sekali di dalam menggali apa namanya tanggapan-tanggapan responden ya di dalam penelitian yang menggunakan paradigma interpretatif. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana terjadinya perubahan sikap siswa dalam belajar, itu bisa kita dalami baik melalui pandangan siswanya kan gitu, atau misalnya pandangan gurunya dari berbagai macam perspektif responden yang berkaitan dengan subjek yang kita teliti. Ini Creswell ya, Creswell. Kemudian ada buku lain ya yang ditulis oleh apa namanya Creswell, misalnya pada buku Mixed Method ya. Buku Mixed Method Creswell itu dia membagi 4 dimensi. Ada ontologi, ada epistemologinya, ada aksiologi. Ini sorry, bukan ontologi, ini metodologi ya. Bukan ontologi lagi, ini metodologi. Ini metodologi sebentar. Ini metodologi. Jadi 4 aspek dia menggunakan. Ya. Ini pada apa buku Mixed Method, ya. Mixed Method yang ditulis Creswell. Jadi ontologi berkaitan dengan realitas tadi, ya. Sama pandangannya, konstruktivisme juga ya berkaitan dengan apa namanya realitas majemuk. Kemudian kalau partisipatori, ya yang saya sebutkan tadi karena agendanya agenda perubahan, ya memang itu merupakan kritik-kritik terhadap permasalahan sosial. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pemilu misalnya? Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan? Jadi bagaimana melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan itu menjadi concern paradigma partisipatori atau paradigma yang saya tadi muncul misalnya eh, apa konstruktivisme ya. Tadi ada interpretatif ya, kemudian ada pragmatisme, sama ya. Ini berkaitan dengan riset-riset eh, terkait dengan pemecahan masalah. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, ya. Jadi yang menjadi ciri khas dari positivisme jarak tadi ya, jarak dualis antara objek dan yang subjek yang itu berjarak. Jadi ini untuk menjaga apa yang disebut dengan objektivitas hasil penelitian. Nah, beda dengan konstruktivisme atau kualitatif ya. Kalau ini menjadi paradigma kualitatif, maka interpretatif atau penafsiran penafsiran dari eh, riset itu sendiri itu menjadi penting. Karena itu maka biasanya para peneliti itu mencari apa penjelasan ya melalui berbagai macam responden di dalam memahami sebuah fenomena. Jadi kedekatan itu akan bisa memahami ya, memahami latar belakang ya keadaan dari subjek yang diteliti tentang suatu hal. Ini yang jarang di apa namanya dilakukan ya. Penelitian kualitatif itu memang harus berada di tengah-tengah partisipan. Kalau saya umpamakan, kalau dalam kuantitatif itu orang mancing itu ada di tengah, ada di atas daratan, ya, sementara ikannya ada di air, ya. Peneliti kualitatif itu bukan di atas daratan, tapi justru dia harus berada di air untuk bisa merasakan dinginnya air, kemudian derasnya arus misalnya. Itu terkait dengan pemahaman latar belakang dari sebuah peristiwa untuk bisa menafsirkan. Sementara kalau dalam partisipatory tadi ada kolaborasi, kemudian juga ada kepraktisan dalam pragmatisme. Biasanya memang pragmatisme adalah ukurannya tercapai atau tidak sebuah penyelesaian masalah. Jadi kalau dia dapat diselesaikan, ya itu merupakan bentuk dari hasil dari riset excellence ya, atau riset itu tidak. Kemudian terkait dengan ontologi PAI atau eh, apa namanya, apa sih yang menjadi bidang kajian? Mudahnya kan begitu. Apa yang bisa menjadi bidang kajian? Saya buat 3 saja. Gitu.
Yang pertama karena eh, pendidikan agama Islam itu tidak lepas dari pedomannya, ya, yaitu Al-Quran dan falsafah PAI sendiri. Gitu. Filosofi PAI itu kan berdasarkan misalnya dinul Islam. Ini harus bisa dieksplorasi. Di beberapa ayat itu kan biasanya ada ayat tarbawi. Itu biasanya menjadi objek riset ya di dalam apa memahami bagaimana dasar-dasar pendidikan di dalam Al-Quran, bagaimana dasar-dasar pendidikan Islam. Itu biasanya berdasarkan apa namanya Al-Quran dan falsafah yang itu sendiri. Kemudian yang kedua, PAI itu kan berkaitan didaktik metodik atau pembelajaran. Pembelajaran itu berada menggunakan milieu atau lingkungan pembelajaran di kelas. Ada juga virtual misalnya. Melibatkan banyak komponen. Ada sarana prasarana, ada media, ada sumber belajar, ada tidak apa, ada cara penyampaian, ada metode, ada model belajar, ada pendekatan pembelajaran. Itu merupakan ruang lingkup yang bisa diteliti. Mana yang lebih apa namanya urgent ya? Itu bisa kita lihat dari isu-isu yang ya apa namanya yang terkini gitu. Jadi meneliti itu jangan walaupun arti riset itu kan mengulang ya, penemuan ulang, riset gitu. Tapi biasanya memang dituntut kebaruan. Jadi walaupun misalnya ruang lingkupnya sama, kita harus bisa menemukan apa yang baru. Walaupun riset itu artinya penemuan penemuan kembali, riset itu kan kembali, penemuan kembali. Tetapi yang utama adalah juga dituntut hal-hal baru apa yang bisa kita temukan. Nah, misalnya sederhana, kalau dalam konteks misalnya kurikulum yang berlaku sekarang itu kan juga kita bisa temukan hal-hal yang sifatnya baru. Jadi kalau kita sudah masuk ke kurikulum baru, pasti kita akan menemukan hal-hal baru. Itu aja kok yang sederhana begitu. Saya seringkali mengarahkannya gitu. Jadi kalau kebijakan baru berarti kita akan menemukan hal-hal baru. Tapi kalau kita menggunakan isu-isu lama, ya isu-isu lama misalnya terkait dengan metode ceramah, itu hal-hal yang sudah apa namanya ditinggalkan. Jadi kalau misalnya sekarang ada istilah pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Berarti itu sesuatu yang baru yang bisa menemukan hal baru. Bagaimana sebetulnya pembelajaran yang dalam konteks itu berbasis pada perbedaan. Berdiferensiasi kan sudah berbasis kepada keragaman. Bagaimana proses pembelajaran itu menggunakan pendekatan ya yang beragam untuk kepentingan siswa. Itu salah satu isu-isu yang baru. Kalau misalnya kebijakan eh, bagaimana guru itu dituntut misalnya bisa mandiri belajar, berkembang terus-menerus. Ya. Continuous learning bahasanya kan begitu. Di sekolah ada misalnya platform Merdeka Mengajar, PMN. Itu hal baru. Kemudian ada lagi apa namanya kombel, komunitas belajar. Itu juga merupakan misalnya kelompok-kelompok ya, kelompok bahasa saya kan kelompok profesi lah ya, atau kelompok yang bisa meningkatkan profesionalitas guru. Selain MGMP, selain KKG, itu juga hal baru. Nah itu yang bisa menjadi ya apa namanya objek riset yang bisa dipilih oleh kalau kita menulis apakah apa menulis tesis, menulis apa namanya, menulis skripsi. Jadi cari cari kebijakan baru, hal-hal baru yang sekarang itu menjadi tren di sekolah. Bukan saja tren, tapi juga merupakan kebijakan. Jadi taktik metodik itu sangat luas ya, karena memang PAI itu kan berkaitan dengan pembelajaran PAI. Termasuk misalnya kurikulum. Termasuk misalnya kebijakan berkaitan dengan apa namanya, apakah jumlah rombel setiap kelas, rombongan belajar, kemudian standar isi kan begitu kan, atau misalnya adalah secara administratif kan begitu. Secara administratif yang sekarang diberikan kemudahan misalnya di dalam membuat action plan ya, rencana pembelajaran yang tadinya misalnya RPP-nya sangat banyak, sekarang bisa menggunakan satu halaman. Nah, itu hal baru. Kemudian yang ketiga, apa yang saya sebut variabel, variabel subjek. Variabel subjek itu subjek di dalam konteks apa namanya pendidikan maupun pembelajaran.
variabel yang melekat pada siswa, variabel yang melekat pada guru, variabel yang melekat kepada kepala sekolah, variabel yang melekat kepada orang tua, variabel yang melekat kepada misalnya pengawas. Itu ada subjek-subjek yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Kita bisa mengamati misalnya variabel di siswa, apa yang menjadi kecenderungan misalnya sekarang. Misalnya kecenderungan atau potensi perundungan. Itu kan sekarang menjadi isu hangat kembali. Perundungan di pesantren, yang misalnya eh, yang orang tua mengharapkan sebagai tempat yang teraman misalnya, tetapi juga terjadi perundungan. Kekerasan seksual di pesantren misalnya tuh ya. Kalau di sekolah-sekolah atau juga di kampus-kampus itu kan sudah ada eh, apa namanya cara penanggulangannya kan begitu ya. Tetapi juga kan itu terjadi juga, misalnya kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan, kekerasan verbal, kekerasan apa namanya fisik, kekerasan yang menggunakan misalnya teknologi ya di dunia maya itu kan juga terjadi. Bagaimana misalnya kekerasan melalui WA, kekerasan melalui misalnya TikTok dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari variabel-variabel yang bisa kita amati sekarang. Atau misalnya berkaitan kompetensi guru. Itu kan variabel juga yang berkaitan pada pendidik. Kalau misalnya kita mengenal taruhlah 4 kan begitu kan, apa tidak ada lagi para apa kompetensi yang lain misalnya kompetensi yang berkaitan dengan teknologi misalnya kan, teknologi digital misalnya kan gitu. Itu juga barangkali bisa diambil. Ya. Itu hal-hal yang saya kira di dalam ontologi pihak itu sangat luas kan gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi itu adalah ada perbedaan ruang lingkup PAI dengan prodi-prodi yang lain. Itu yang seringkali tumpang tindih ya. Karena ketidaktahuan terkait dengan core prodinya ya atau kajian utama dari prodi itu harusnya itu yang menjadi ruang lingkup. Jadi kalau manajemen pendidikan Islam itu kan ada beda dengan PAI. Manajemen itu kan pengolahan. Nah, seringkali misalnya mahasiswa yang ada di PAI masuk ke ranah MPI. Mahasiswa yang di MPI masuk ke ranah PAI. Sehingga ini menjadi tumpang tindih dari hasil riset. Pada riset itu kan juga harus berkontribusi kepada pengembangan keilmuan. Nah, jadi dari awal ruang lingkup dari riset PAI itu harus bisa jelas ya. Yang pertama kalau disebutkan tadi ya harus bisa saja menelaah terkait dengan Al-Quran dan falsafah PAI ya yang berkaitan dengan misalnya ayat-ayat terbaru. Jangan sampai nanti apa namanya sama dengan jurusan tafsir. Nah, itu juga harus dipahami ya. Kalau tafsir itu kan berkaitan dengan misalnya dengan metodologi tafsirnya. Tapi kalau dalam konteks PAI tentunya adalah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian tadi didaktik metodik. Didaktik metodik berkaitan dengan pembelajaran. Pembelajaran itu yang ada di dalam kelas, ya baik itu kelasnya fisik atau kelasnya misalnya virtual. Karena kan sekarang ini kan misalnya bisa saja guru melaksanakan kelas virtual kan gitu kan, misalnya tetapi tidak mengurangi misalnya partisipasi siswa, tidak mengurangi kualitas belajar di ruangan yang konvensional kan begitu. Nah ini juga harus bisa dipahami. Kemudian tadi yang variabel subjek ya, pada subjek pendidikan ini sangat luas. Jadi kalau nanti masuk ke penelitian kuantitatif ya, ini akan bisa menemukan berbagai macam karakteristik dari siswa, karakteristik dari guru, karakteristik dari kepala sekolah, karakteristik dari pengawas, orang tua dan sebagainya. Itu terkait dengan ontologi. Nah, ini yang ini ya, yang berkaitan strategi risetnya. Ini saya buat umum ya, karena nanti kalau sangat praktis itu sudah masuk ke materi kuliah tuh. Nanti kalau saya ngajar bisa ketemu lagi. Jadi kalau kita paham metode riset, maka dia menyebutnya strategi atau desain atau jenis. Ada yang menyebutkan desain, ada jenis gitu. Casual itu menggunakan kata strategi atau desain. Desain pendekatan atau metode kuantitatif, ada strategi penelitian kualitatif, ada strategi penelitian
penelitian campuran. Saya seringkali membuat dua saja yang kuantitatif. Dari strategi atau jenis survei eksperimen. Atau saya sebutnya survei dan non-survei. Survei dan non-survei. Ya, bisa menggunakan istilah itu survei dan non-survei. Kalau non-survei itu berarti eksperimen. Survei itu biasanya tanpa ada manipulasi terhadap variabel. Tidak ada perlakuan terhadap variabel. Jadi kita mengamati, kita mengobservasi, kita mengukur ya apa namanya variabel terhadap subjek yang kita teliti. Misalnya dengan jenis korelasional, dengan jenis komparasional itu adalah bagian dari survei. Jadi survei itu bisa korelasional, jadi biasanya menjadi penelitian-penelitian dasar ya, korelasional komparasional. Kita memahami hubungan antar variabel ya, kita menguji perbedaan antar variabel itu adalah penelitian-penelitian survei. Jadi tidak ada treatment terhadap variabel yang kita amati, yang kita teliti. Contoh misalnya kalau kita mau meneliti minat belajar siswa itu tanpa treatment. Tapi kalau kita ingin meningkatkan minat belajar, ya itu berarti kita bisa menggunakan treatment atau juga melakukan perlakuan. Jadi kalau kita hanya ingin mengukur minat belajar tanpa ada treatment itu bisa menjadi survei. Tapi kalau kita ingin menggunakan misalnya model belajar apa yang dapat meningkatkan minat, ya itu berarti ada perlakuan. Jadi eksperimen itu berarti kita melakukan sebuah tindakan ya terhadap variabel yang kita teliti. Apa yang bisa dilakukan? Kalau dalam konteks pembelajaran bisa banyak ya. Misalnya kita menggunakan media visual, apakah apa visual itu kan bisa bergerak ya, bisa misalnya diam kan gitu kan. Kalau dulu kan misalnya hanya menggunakan gambar saja itu kan berarti media visual. Media visualnya ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna. Nah, itu kita bisa lakukan tuh treatmentnya untuk bisa mana yang lebih efektif mengajar misalnya tata cara berwudu misalnya ya dengan gambar yang berwarna dengan gambar yang hitam putih dengan video misalnya kan itu merupakan treatment yang bisa kita kita lakukan atau misalnya treatment terkait dengan metode atau model pembelajaran atau misalnya treatmentnya berkaitan dengan apa namanya komunikasi ya. Bagaimana komunikasi itu dibangun di lingkungan kelas ya. Ini ada komunikasi yang searah, ada komunikasi yang dua arah, ada komunikasi yang divergen misalnya. Ya, itu pola komunikasi. Jadi treatment apa yang dilakukan terhadap variabel itu menjadi apa namanya eh, variabel yang kita lakukan dalam eksperimen. Nanti desainnya pun berbeda-beda ya. Baik survei maupun misalnya eksperimen itu kan punya punya turunan ya. Nanti ada misalnya korelasi ganda ya dua variabel misalnya ada tiga variabel empat variabel itu kan turunannya ke situ demikian juga eksperimen nanti ada eksperimen true ya ada quasi ada pre ya itu apa turunan dari eksperimen kemudian yang kuantitatif atau kualitatif ya atau metode kualitatif. Jadi kalau kuantitatif tadi berdasarkan paradigmanya paradigma positivism. Tapi kualitatif itu paradigmanya paradigma interpretatif atau juga konstruktivism. Ya. Itu risetnya, strategi risetnya bisa naratif. Nah, nanti tergantung kepada tujuan. Biasanya juga begitu ya. Pahami tujuannya. Tujuan penelitian kuantitatif beda dengan tujuan kualitatif. Kalau kita ingin menarasikan, menceritakan sebuah episode kehidupan seseorang, kita bisa menggunakan naratif. Buatlah misalnya biografi, ya, menarasikan pengalaman hidup seseorang, menarasikan pengalaman hidup saya sendiri misalnya. Itu bisa menggunakan autobiografi. Jadi naratif itu kan pengertian lain kan narasi. Menarasikan, menceritakan apa yang bisa diceritakan kehidupan seseorang, kehidupan komunitas ya tertentu gitu. Bisa kita dalam bentuk narasi. Kemudian juga ada strategi fenomenologi. Nah, ini kan biasanya berkaitan dengan peristiwa ya yang dialami apa namanya seseorang atau juga komunitas ya yang hanya bisa mereka yang bisa menceritakan. Jadi fenomena itu kan berarti orang yang mengetahui, yang merasakan itulah yang bisa dapat kita jadikan rujukan atau juga responden.
Kemudian ada juga strategi studi kasus ya. Kasus ini kan biasanya peristiwa yang langka, baik yang positif maupun yang negatif. Hal yang positif kan biasanya menjadi best practice ya. Misalnya ada kampus yang cukup apa namanya bagus dilihat dari pengelolaannya, walaupun misalnya dengan keterbatasan yang ada, tapi dia memiliki prestasi ya, di dalam pengelolaan. Itu menjadi best practice. Ada juga kasus-kasus yang misalnya negatif. Fungsi misalnya bagaimana penyalahgunaan dana BOS kan begitu. Yang harusnya berdasarkan 13 rekening misalnya kan ternyata ada penggunaan dana BOS di luar itu. Nah, itu hal-hal yang sifatnya negatif. Pelajar yang tugasnya misalnya belajar kemudian lebih apa namanya terjadi misalnya apa tawuran, bullying ya kan, perundungan di sekolah itu juga menjadi kasus. Kekerasan yang lain juga menjadi kasus. Jadi peristiwa yang kemudian juga strategi etnografi. Etnografi biasanya tinjauannya kan dalam konteks apa namanya budaya ya. Etno itu kan etnis. Nah, ini sebetulnya awalnya kan penelitian secara antropologi, kemudian digunakan dalam perspektif pendidikan sehingga muncullah nanti ada antropologi pendidikan. Nah, misalnya kita memahami minat belajar ya berdasarkan pandangan orang Sunda, minat motivasi melanjutkan kuliah, motivasi melanjutkan pendidikan dalam konteks pandangan orang Sunda itu bisa menggunakan etnografi. Kemudian ada grounded teori. Ini biasanya memang apa namanya di dalam membangun teori-teori substantif ya. Jadi kalau pada penelitian kuantitatif itu menguji, memverifikasi teori, tetapi kalau dalam penelitian kualitatif itu adalah di antara menghasilkan teori. Teorinya substantif. Substantif itu artinya belum teruji, baru dihasilkan dari riset-riset kualitatif. Misalnya dengan apa namanya grounding. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini ada riset campuran. Campuran itu berarti menggunakan apa namanya penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Bagaimana campurannya nanti ada apa namanya metodologi. Strategi diantaranya untuk penelitian evaluasi. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi sebuah program, ya misalnya evaluasi program KKM ya, KKM tahun 2000 sekian sampai sekian itu bisa menggunakan evaluasi. Kemudian action research, nah terutama misalnya kalau di kelas itu berarti action research, classroom action research. Kalau di sekolah berarti school action research. Ya, penelitian tindakan sekolah, penelitian tindakan kelas. Jadi action research sangat luas, bisa di masyarakat yang saya sebutkan tadi, misalnya participatory, pemberdayaan itu merupakan action research. Saya pernah di apa namanya waktu itu ada action research secara nasional ya. Kebetulan bersamaan waktu itu saya ada di KIO, ya, KIO Irian Jaya, itu melakukan riset terhadap partisipasi apa yang disebut dengan itu ya komunis apa yang warga yang sekolah itu orang tua ya di dalam konteks manajemen berbasis MBS ya, manajemen berbasis sekolah. Jadi bagaimana peran serta komite sekolah itu di dalam berkontribusi misalnya memberikan masukan ya, peningkatan program, kemudian penyelenggaraan program, evaluasi program itu bisa dilakukan action research secara besar ya. Artinya secara dalam konteks ruang lingkupnya lebih luas ketimbang di kelas gitu. Nah, itu nah ini yang campuran saya tambahkan ya. Karena memang seringkali keliru di dalam memahami. Jadi campuran itu kalau dilihat dari apa namanya sejarahnya ya, kita mengatakan campuran bisa saja karena cara mengambil atau cara data yang kita pakainya dua, bisa data kuanti dan data kuali. Jadi berdasarkan datanya atau berdasarkan tadi cara mengambil datanya. Jadi kalau dalam revolusi sebutnya kan revolusi metodologis ketiga. Jadi untuk bisa menjembatani eh, bahasnya pertengkaran metodologis antara kuantitatif dan kualitatif muncullah apa namanya apa metode campuran. Jadi awalnya menggunakan dua cara. Artinya ada cara misalnya cara pengukuran, cara observasi. Kita tidak kalau mau mengukur minat belajar itu kan membutuhkan misalnya
alat ukurnya. Tetapi kita bisa juga mengamati, mengobservasi anak-anak per anak gitu kan berkaitan dengan minat belajarnya. Itu namanya kualitatif. Tapi kalau kita menggunakan alat ukur untuk melihat minat belajar, maka itu bisa mendapatkan data-data kuantitatif. Itu dia dari cara pengambilan data. Jadi ada tiga eh, pembeda ya, atau tiga klasifikasi untuk menyebutkan campuran. Itu bisa dilihat dari tingkat interaksi, ya, tingkat interaksi antara kualitatif dengan kuantitatif, kemudian prioritasnya, mana yang didahulukan, kualitatif atau kuantitatif, kemudian timing, kapan waktunya. Jadi tingkat interaksi itu kalau misalnya disebut dengan independen itu kan berarti berdiri sendiri. Mengambil data, ya, menganalisis, baru nanti menyimpulkan bersamaan. Jadi independen mengambil datanya, menganalisisnya, baik itu kuantitatif maupun kualitatif dipisahkan. Baru nanti di dalam menyimpulkannya, baru dia menggunakan campuran. Nah, beda dengan interaktif. Interaktif itu berarti sudah ada apa namanya penggunaan ya yang bersamaan pengambilan data baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi ada independen, ada interaktif. Kemudian kalau dilihat dari prioritas, jadi mana sih yang diutamakan? Apakah kuantitatifkah atau kualitatifkah atau seimbang? Itu juga nanti akan membedakan desain di dalam penelitian campuran. Kemudian waktunya, timingnya, ya bisa bersamaan serempak ya dari perencanaan, pengambilan data, analisis sampai pengambilan kesimpulan. Bisa berangkai, ya berangkai itu artinya mungkin apa timingnya mengambil data secara kualitatif dulu kan gitu kan kemudian baru kuantitatif gitu atau kombinasi multifase jadi baik itu kualitatif maupun kuantitatif itu dilakukan secara bersamaan dalam setiap fase nah itu yang bisa apa namanya membedakan atau bisa apa namanya mengetahui metode atau desain campuran campuran yang mana yang akan kita pakai dilihat dari tingkat interaksinya, dilihat dari prioritasnya maupun dari tingkat timing. Nah, itu untuk tambahan ya berkaitan desain campuran. Jadi eh, dua dua slide terakhir ini ya, dua slide terakhir ini bersifat operasional, strategi ya, strategi riset ya, strategi riset kuantitatif itu metode didasarkan paradigma positivism, ya. Kualitatif itu didasarkan pada paradigma interpretatif atau konstruktivism. Campuran itu lebih pada apa namanya paradigma pragmatisme, pragmatis nih. Evaluasi, research. Kemudian survei eksperimen itu bisa kalau dalam beberapa buku ya menggunakan istilah jenis, ya jenis riset. Jadi nanti kalau di dalam bab 3 itu nanti akan ada sub misalnya design research. Design research itu nanti harus muncul istilah pendekatannya, pendekatannya kualitatifkah, kuantitatifkah, campuran, kemudian metodenya, ya jenisnya, ya. Kalau misalnya jenisnya studi kasus, ya berarti metodenya dia kualitas. Nah itu yang harus dipahami berkaitan dengan paradigma, pendekatan, kemudian metode dan jenis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dr. Misno, untuk bisa sebagai bahan untuk di eh, apa namanya diskusikan pada saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter atas pemaparannya ya. Ini adalah pemaparan awal ya. Insya Allah nanti dalam beberapa pertemuan ke depan nanti kita akan lebih detail terkait dengan riset metodologi ya. Tadi menggunakan istilah metodologi karena kadang mahasiswa itu suka salah biasanya itu di bab 3 metode atau metodologi biasanya gitu ya. Baik, terima kasih untuk Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya sudah hadir. Ini ada Pak, siapa yang paling rajin biasanya nih, Pak Eko Nafsuroh biasanya nih. Suka langsung nanya biasa. Tapi terima kasih untuk Ibu Sania Nur Kamila,
Wah, langsung dibuka kan ya. Orang nanya duluan nih kayaknya nih. Nah, ini Ibu Sania atau siapa ini namanya laki-laki? Mohon maaf nih. Ini Pak siapa? Pak Suhendi, Pak Suherman? Iya. Oke, terima kasih ya. Sebelum saya bertanya, nanti kita kasih kesempatan dulu teman-teman semuanya untuk bertanya. Silakan Pak Eko Nafsuro mau langsung bertanya ke Bapak Dr. Hasan Bisri, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Dokter. Tadi saya mendengarkan penjelasan tentang kekerasan di sekolah, kekerasan di kelas. Saya punya pandangan Pak Dokter bahwa memberikan obat itu sesuai dengan penyakitnya. Ada anak yang sembuh dengan obat di warung, ada yang harus di rumah sakit, dan ada yang harus. Tapi ada anak yang susah sekali dikasih nasihat. Ketika baru dipukul, baru dia mengerti tentang anak itu. Jadi menurut saya, bagaimana nih kita menghadapi anak supaya anak itu memahami. Kemudian merujuk kepada hadis Rasul, kata Rasul, perintahkanlah anakmu itu sholat ketika umur 7 tahun. Disebut kata angka 7 tahunnya. Kemudian juga lanjutannya dari hadis itu, pukullah anak itu ketika usia 10 tahun. Disebutkan angka 10 tahunnya. Jadi bagaimana menurut pandangan Pak Dokter, ketika kita memukul anak, tapi tujuannya adalah untuk mendidik. Gitu. Kenapa harus dipukul? Karena kalau dikasih nasihat, ternyata kalau bahasa orang saya itu nggak mempan. Dikasih nasihat nggak mempan, tapi begitu dipukul baru dia mengerti dan memahami. Terima kasih Pak Dokter. Bagaimana korelasi anak itu ketika dia tidak sholat ketika usianya 10 tahun. Terima kasih, mohon penjelasan dan mohon tambahan penjelasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hasan Basri, benar bisa menjelas ya, bisa mendengar dengan baik. Tadi pertanyaannya terkait dengan ya ini ya punishment, hukuman gitu ya. Tapi mungkin bisa boleh juga dikaitkan dengan penelitian nih. Saya penelitian juga dan mungkin ada dekatan, ada pendekatan psikologi misalnya. Anak itu hukuman itu seperti apa sih sebenarnya dalam dunia pendidikan kaitan dengan riset. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Dr. Listo terkait dengan pertanyaan Pak Eko tadi ya Pak Eko. Pak Ekonya mana Pak Ekonya? Langsung Eko tenggelam. Nafsuroh ada paling rajin ini biasanya. Saya Pak, Ya Ya, lanjut dong. kurang bagus sih. kurang bagus ya. Iya siap lanjut. Iya. Jadi Mohon penjelasan Pak Dokter ya. ya ada riset yang cukup menarik sebetulnya Pak Eko ya di dalam menyelesaikan sebuah problem di lembaga pendidikan menggunakan pendekatan action research, penelitian tindakan. Dan tindakan kalau tadi misalnya ada permasalahan terkait dengan indisiplinnya, saya sebutnya indisipliner saja Pak Eko ya. Tidak disiplin kan gitu ya. Karena sholat kan bagian daripada misalnya bentuk disiplin santri atau juga siswa di sekolah. Kalau itu memang merupakan kewajiban yang sudah diatur dalam tata tertib. Jadi salah satu riset yang bisa dijadikan alternatif itu adalah riset yang disebut dengan riset tindakan. Nah, jadi riset tindakan itu sebetulnya adalah digunakan untuk bisa menyelesaikan masalah atau problem real, ya, problem nyata, agar memang ada perubahan atau perbaikan terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Jadi persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan itu nanti kan misalnya menghadapi siswa yang tidak mau sholat misalnya kan begitu ya, atau tidak disiplin. Nah, bisa saja misalnya
meninggalkan gelanggang sekolah kan gitu kan, melarikan diri atau minggat kan gitu. Itu kan bagian daripada indisipliner. Jadi dalam prakteknya, dalam penelitian tindakan itu, pengambilan tindakan itu juga harus melibatkan apa namanya subjek yang bermasalah, Pak Eko. Seringkali kan kita dalam sudut pandang kita ya mengambil tindakan atau mengambil tadi yang sebut obat tadi kan. Seringkali obat itu yang kita tawarkan, tapi kita tidak tidak pernah bertanya obat apa yang cocok buat si pasien misalnya kan itu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang ada siswa yang misalnya tidak mau sholat, pernahkah kita bertanya kenapa tidak mau sholat? Nah itu kalau kita dalami nanti bagaimana melibatkan siswa agar bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi di dalam action research itu adalah melibatkan berkolaborasi dengan subjek yang menjadi objek penelitian. Ya. Jadi kalau ini ada subjek, ada siswa, misalnya sekelompok siswa yang misalnya bermasalah, maka kita harus melibatkan siapa saja. Ya. Itu libatkan ya di dalam merencanakan perubahan. Itu yang tanpa melibatkan misalnya minta pengawasan. Itu salah satu alternatif ya di dalam apa namanya eh, apa namanya menyelesaikan persoalan melalui pendekatan riset tindakan. Nah, persoalan rujukan tadi ya misalnya berkaitan dengan usia ya kan tindakan apa yang cocok itu menjadi referensi. Jadi referensi bukan sekedar misalnya hadis Rasul, tapi bagaimana misalnya tinjauan lain dalam konteks misalnya kekinian kan gitu kan. Jangan sampai misalnya hukum positif misalnya kalau disebut hukum positif ya hukum positif yang sudah di apa namanya menjadi aturan yang ada di Indonesia itu juga terlanggar. Khawatiran kita kan seringkali itu menjadi pemicu apa yang disebut dengan misalnya kekerasan terhadap anak kan gitu kan. Ada guru yang dilaporkan oleh orang tua, ada guru yang dilaporkan oleh anak karena misalnya tindakan yang disebut misalnya kekerasan kan gitu kan baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Jadi bukan sekedar hadis Rasul yang menjadi rujukan, tetapi juga hukum positif penanganan akun harus bisa menjadi dasar ya dalam pengambilan tindakan itu. Dan yang pokok yang saya sebutkan di dalam extension itu adalah bagaimana kita meminta anak, mengajak anak untuk dapat berpartisipasi menyelesaikan masalahnya. Itu yang sulit itu. Ya, bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kuncinya di situ. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan di sekolah, ya, apakah berkaitan dengan kedisiplinan, terkait dengan siswa, guru, ya, atau juga mungkin apa stakeholder yang lain, maka bagaimana memecahkan masalah dengan action research itu dengan melibatkan ya stakeholder yang cukup beragam tadi. Jadi kalau ada guru yang bermasalah, ya bagaimana bisa mengajak guru tersebut bisa menyelesaikan masalah. Jangan sampai yang menyelesaikan masalah itu adalah kepala sekolah gitu tanpa melibatkan guru yang bersangkutan. Ini hukum apa namanya dalam konteks misalnya dalam perbaikan ya kinerja guru. Itu yang pertama kalau kita hadapi dengan apa namanya riset tindakan. Yang kedua, kalau kita ingin juga menggunakan perspektif penelitian, kita bisa menggunakan riset kualitatif. Ya, riset kualitatif itu kan akan bisa memahami latar belakang kenapa mereka misalnya tidak mau sholat, kan begitu kan? Apa sih yang menyebabkan itu kan harus diketahui. Jadi perspektif anaknya, perspektif orang tuanya, bagaimana orang tuanya mendidik. Jadi masalah di sekolah itu bukan lagi masalah yang dihadapi oleh guru dan sekolah, tapi juga kan kita harus mengetahui apa sih yang diperoleh di rumah kan begitu. Sehingga nanti secara sinergis ya kita bisa memahami kenapa ada kecenderungan anak tidak mau sholat kan gitu. Itu kan sangat kita bisa mengambil maknanya apa gitu.
Apakah karena pendidikan yang keliru? Apakah faktor misalnya budaya, pengaruh misalnya eh, game ya, atau misalnya penggunaan alat teknologi yang sekarang digunakan oleh anak-anak, HP dan sebagainya, kita bisa memahami itu secara komprehensif penyebab ya. Kalau dalam kualitatif itu kan mengeksplorasi masalah, kemudian kita bisa mengambil maknanya. Tapi dalam konteks action research itu kan menyelesaikan masalah. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita bisa mengeksplorasi masalah dan bisa mengambil makna dari peristiwa anak tidak mau sekolah itu dengan kualitatif. Tapi kalau ini menyelesaikan masalah, masalah yang dihadapi oleh sekolah terkait dengan adanya pelanggaran tata tertib, maka kita bisa menggunakan action research. Gitu. Itu saya kira itu saja Pak Dr. Wisnu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Eko ada tambahan, silakan. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Eko. Mudah-mudahan nanti boleh nanya lagi ya. Apa namanya? Banyak sekali yang harus ditanyakan, terutama terkait tadi dengan riset metodologi ya. Ini nanti ada khusus pembahasannya tuh tentang psikologi peserta didik dan sebagainya. Baik, kita masih ada waktu sekitar 12 menit. Silakan bagi ibu dan bapak sekalian, teman-teman semua yang bertanya terkait dengan metodologi penelitian, gitu ya. Oke, sambil menunggu Pak Dokter, mungkin ada satu pertanyaan dari saya nih. Your internet connection unstable. Ya, ada satu pertanyaan nih Pak Dokter nih terkait tadi dengan penelitian yang sifatnya itu dua tadi ya, ada yang positivisme dengan post-positivisme gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di pendidikan agama Islam itu kan ada kajian nih biasanya nih yang membumi kalau kata Pak Dokter Edi nih ya. Misalnya ada misalnya ada tadi disebutkan juga Pak Dr. Hasan itu tentang ayat Tarbawi, kemudian hadis ahkam, kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya mungkin dia nggak masuk kuantitatif dan juga tidak masuk kualitatif, tapi dia mungkin saya menyebutnya dengan Islamic approach. Kayak gimana nih? Apakah bisa dikatakan ilmiah gitu dan standarnya seperti apa kira-kira dalam metodologi ini? Jadi misalnya seorang mahasiswa S1 PAI menulis tentang tafsir maudhu'i, tafsir tarbawi misalnya. Yang paling mudah kan mungkin tafsir atau nilai-nilai pendidikan atau mungkin pendidikan anak laki-laki atau peran orang tua dalam surat Luqman ayat 13 misalnya. Nah ini masuknya kemana kira-kira nih dalam ranah metode penelitian ya, apakah kuantitatif, kualitatif, mixed method atau apa nih Pak Dokter nih? Mungkin perlu pencerahannya nih. Silakan mangga Pak Dokter nih. Baik, terima kasih Pak Dr. Bisnu. Jadi kalau kita memahami misalnya tafsir Tarbawi menurut apa? Misalnya Salah apa? satu misalnya Al-Ghazali, misalnya Al-Ghazali ya, Ya, Al-Ghazali. Ghazali boleh. Atau Itu mungkin sebetulnya Quraish Shihab lah yang kalau paling dalam gampang. ruang, Tuh. ya, ya, boleh siap. Dalam ruang lingkup tertentu kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan naratif. Naratif, Misalnya kan kualitatif ya. yang disebut dengan biografi, autobiografi itu kan dalam konteks luas. Betul. Misalnya biografi seseorang itu kan bisa dipenggal-penggal, ya. Mhm. Pandangan politiknya, pandangan pendidikannya. Jadi kalau misalnya Quraish Shihab itu memiliki pandangan tentang pendidikan, itu bisa menjadi biografi tentang pendidikan Quraish Shihab. Mhm. Kalau misalnya dia mengkaji terkait dengan tafsir, berarti kita apa nama Aduh, sinyalnya kayaknya nih. murni ya dalam konteks riset tentang tafsir. Kalau di tempat saya itu memang ada metodologi penulisan tafsir. Jadi ada apa namanya klausul sendiri ya. Kalau memang mahasiswa itu ingin mendalami tentang tafsir Tarbah. Iya, ini sinyalnya kayaknya nih ya. Oke, sudah di hilang Kang Omen. Mohon maaf nih. Dan tidak memberikan itu. Basisnya secara kualitatif maka bisa menggunakan konten analisis. Hmm. Atau misalnya kalau menggunakan hermeneutika, Iya. Terlalu ya tinggi kan? sih kalau S1 pakai hermeneutik Ya, kayaknya. hermeneutika menggunakan konteks, ya kan? Heeh. Betul. Quran secara kontekstualnya, ya kan? Misalnya dalam apa nama orang tua sekarang itu kan secara hukum
bukan saja yang melahirkan. Nggak Ya, stabil internet. Mhm. karena nanti ada orang tua, misalnya orang tua angkat, ya, Iya orang tua benar. angkat, orang tua biologis, misalnya kan itu kan Nah, orang tua betul. biologis misalnya tuh, kan Nah, begitu. betul, betul, betul. Nah, Oke. itu juga Mhm. dalam konteks interpretasi Mhm. kontekstual, maka eh, dalam analisisnya ada beberapa yang bisa digunakan di dalam penelitian kualitatif, misalnya tadi konten analisis, kemudian juga ada Naratif, biografi, hermeneutika ya, atau hermeneutik. apa namanya analisis kontekstual itu kan begitu Mhm. kan itu. Tapi kalau memang tafsir itu sebagai sebuah disiplin yang memiliki metodologi sendiri, maka kita bisa merujuknya ke situ, Pak Dokter. Merujuknya kepada penelitian tafsir gitu. Siar, ya. Karena dia Mhm. punya standar sendiri gitu ya. Standar validitasnya itu punya ini gitu. Berbeda dengan misalnya riset-riset yang apa namanya sifatnya kemanusiaan ya. Riset Mhm. kemanusiaan itu kan subjek-subjek manusia, masyarakat kan gitu kan. Kalau ini kan Betul. teks kan itu bahasanya kan teks kan gitu Mhm. ya. Kitab-kitab suci kan begitu. Yang tadi sebutnya walaupun ya seringkali yang namanya riset pasti riset itu harus membumi gitu. Iya, iya. Nah, Itu pertanyaannya sebetulnya. Pak Dokter, jadi kalau dalam perspektif paradigmatis gitu ya, ini kira-kira penelitian tentang tafsir Tarbawi, hadis Tarbawi, kemudian juga mungkin tadi kalau mamanya biografi dengan pemikiran, oke lah itu bisa naratif. Tapi kalau misalnya tafsir Tarbawi, kemudian tadi mungkin misalnya begini, hukuman bagi ya punishment ya, hukuman bagi anak ya dalam Islam gitu misalnya. Nah ini dalam perspektif paradigmatis, dalam perspektif paradigma itu posisinya di mana dia? Apakah positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, atau modernisme, atau apa? Atau Islamik ada seperti apa nih dalam ilmu metode penelitian nih Pak Dokter nih terakhir? Memang yang utama kan tujuan dari riset itu ya, Mhm. Pak Dokter ya. Tujuan dari riset itu mau apa gitu. Apakah kita mau memverifikasi teori, ya kan? Mhm. Atau kita ingin apa namanya menangkap makna dari sebuah peristiwa. Mhm. Memverifikasi teori kan berarti tujuan dari penelitian itu kita sudah punya dasar teoritik bahwa misalnya menghukum anak itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Mhm. Misalnya tuh di studi. Mhm. Klausulnya kan itu. Pertama kan secara deduktif bahwa undang-undang itu sekarang sudah melindungi anak dan misalnya perempuan kan gitu kan, istri kan gitu ya, Mhm. secara Betul. regulasi. Itu menjadi dasar tuh. Jadi kalau ada peristiwa yang berkaitan kekerasan anak, baik itu di sekolah maupun di itu, maka dia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi. Nah, tinggal artinya bagaimana dalam konteks pendidikan, ya penggunaan kekerasan. Kan harus mencari dasar secara teoritiknya. Regulasinya ada, tapi dasar teoritiknya apa yang bisa dipakai? Mhm. Oke, sinyalnya nih, pengumuman nih, kayak bermasalah nih kayaknya nih. Di sayanya atau di sananya ini? Sama ya? Semuanya berarti ya tuh ngilang lagi. Di sana lagi ngomong lagi. Detil terkait dengan penggunaan kekerasan di dalam eh, ayat-ayat ayat langit lah gitu ya. Tapi Mm-mm. coba cari juga dasar-dasar yang sifatnya adalah memperjelas secara teoritik, secara psikologi. Karena kan kalau sekarang eh, kalau dalam kebijakan sekolah sekarang yang disebut dengan disiplin positif kan sangat bertentangan. Mm-mm. Betul, Budaya disiplin betul. positif itu kan sekarang menjadi kebijakan sekolah atau lembaga pendidikan di Indonesia. Jadi setiap setiap pendisiplinan anak itu harus Mhm. bermuatan pada nilai-nilai yang meningkatkan apa namanya harga diri kan gitu ya kan mendisiplin biasanya kan tidak meningkatkan harga diri membuat malu kan begitu kan. Nah Mm-mm. itu yang sekarang itu di apa namanya diterapkan di lembaga pendidikan. Nah, itu hal-hal yang barangkali perlu diketahui. Kemudian yang utama misalnya juga dalam konteks riset tafsir ya. Kalau Mhm. dalam tinjauan kualitas kan sebetulnya ada ruang. Paradigma kritis tadi itu kan sebetulnya bagian daripada untuk bisa memahami apa namanya peristiwa-peristiwa secara dengan cara berpikir berbeda, Mhm. mengkritisi apa yang terjadi kan bukan saja Mhm. berdasarkan teks yang ada kan Mhm. kebenarannya kan apa dalam teori misalnya itu kan bergantung kepada teksnya kan gitu. Nah itu juga bisa digunakan sebagai misalnya paradigma di dalam memahami sebuah
peristiwa. Kalau misalnya penggunaan kekerasan dalam pendidikan misalnya. Nah, itu kan cara berpikir yang misalnya berbeda. Nah, itu bisa saja kalau ada rujukan yang dapat dibenarkan, maka menjadi dasar dari apa namanya penegakan disiplin non positif kan gitu gitu. Itu harus dimunculkan secara teori. Itu saja barangkali Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dokter, luar biasa nih ya. Sisa 2 menit nih ya, tapi mungkin ada satu orang yang mau bertanya nih. Silakan Pak Saiful Hidayat, Pak Miftahudin, ya ada Pak Wahyudin juga, gitu. Ada Pak Afan jauh nih. Terima kasih ya atas kehadiran luar biasa sekali ini. Sebenarnya kalau kita ekspor nih luar biasa nih pemikirannya terkait tadi dengan khususnya tadi tentang model dari pendidikan atau penelitian pendidikan agama Islam atau penelitian PAI tadi itu ya, yang dengan variabel yang lainnya. Kayaknya ini mudah-mudahan nanti Pak Dokter bisa lanjut lagi untuk next-nya fokus kepada objek-objek penelitian dalam lokus pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi kenapa? Karena ini kadang mahasiswa itu suka nanya, Pak saya mau meneliti tentang apa gitu ya, PAI gitu ya. Menelitinya apalagi kayaknya udah diteliti semuanya gitu ya. Baik, terima kasih ya. Terakhir Pak Dr. Hasan Bisri mungkin sebagai closing remark ya dalam 1 menit ya, mungkin kita berikan motivasi ini untuk bagaimana meneliti dan apa sih sebenarnya keuntungan menjadi seorang peneliti khususnya di dunia akademik nih. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Saya terus terang saja ya mendapatkan manfaat dari apa namanya kemampuan riset. Saya mengetahui Indonesia itu dari riset. Masya Allah. Saya pertama kali itu ditugaskan itu di Lembata di NTT. Jadi apa namanya cukup jauh. Kemudian saya juga artinya sudah mungkin ada beberapa yang belum lah gitu ya. Saya ke apa namanya ujung ujung dari Rian sudah pernah, bahkan sudah nginjak apa namanya itu negara Papua ya. Papua Papua Nugini. Nugini itu sudah saya kencingi lah. Jadi riset itu memang harus dipahami dan dilakukan gitu. Walaupun saya tidak dalam pengertian saya milih ya melakukan riset itu kan kalau berdampak secara ekonomi. Saya cari dalam pengertian membuat proposal untuk mencari dana. Beda dengan kalau dosen itu kan mengajukan proposal untuk mencari dana, kan gitu ya. Kalau saya memang akhir itu miliar ya, ikut penelitian tentang SMK itu hampir 1.900.000, tapi karena ada persoalan administratif terkait dengan regulasi negara ya, maksudnya ke BRIN semua, maka itu menjadi apa masalah gitu. Jadi riset itu harus dikuasai ya, apalagi mahasiswa salah satu skill yang harus bisa dimiliki ya ini melakukan riset supaya bisa tugas akhir itu bisa diselesaikan. Jadi jangan pernah bisa melakukan penelitian kalau tidak membaca bukunya, mendiskusikannya, kemudian menuliskannya. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Ternyata dengan meneliti banyak sekali manfaatnya. Belum ditutup. Wallahumma muwaffiq nih. Habis habis. Aduh. Habis. 30. Dokter Hasan Bisri ya tadi sinyalnya. Demikian jasa Ya. khairan. Alaihtimamikum. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya dan sampai jumpa nanti di pertemuan akan datang. Di sini ada Pak Ustadz Ahmad Sofyan, ada juga Ustadz Nur Hasan juga gitu ya. Dan Pak Dr. Edi juga, insya Allah nanti akan menjadi bicara berikutnya. Dan Pak Dr. Hasan bisa juga mudah-mudahan nanti masih berkenan lagi 2-3 kali lagi untuk tadi lanjutan mungkin bisa lebih spesifik yang ke kuantitatif ya dengan statistiknya mungkin dengan SPSS-nya atau mungkin Microsoft Excel-nya mudah-mudahan kami tunggu waktunya atau ya Sabtu depan lagi insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadwalkan lagi lebih spesifik. Baik, terima kasih untuk semuanya Ya. Ibu dan Bapak sekalian.
Ya, kita tutup dengan hamdalah dan rakawatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil khamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.